Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Horas menjua-jua man banta kerina. Karena saya tahu jemaat ini mayoritas kita orang Karo ya. Jadi karena saya juga tinggal di tanah Karo, tentu sapaan itu saya juga ucapkan. Bapak Ibu, meskipun saya belum paham kali bahasa Karo, karena jemaat kita rata-rata orang Batak, meskipun tinggal di tanah Karo. Tapi kalau Bapak Ibu ajak saya bahasa Karo, pasti sudah tahu saya apa artinya. Gitu. Sebelum lebih jauh penguraian firman Tuhan, ya sekalipun sudah dituliskan dalam tata ibadah kita, saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Juan Harlian Sinaga MTH. Saya pendeta GKI Sumut yang melayani atau basis pelayanannya ada di Brastagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pulang kampung atau liburan, bolehlah singgah ke gereja kita, karena sama-samanya kita GKI Sumut. Kemudian, saya sudah menikah, istri saya baru menrofa. Ada yang tahu Bapak Ibu apa menrofa? Marga apa itu ya? Ya, itu suku kita Nias ya. Kalau ada orang Nias ya Hobu. Oh ya. Karena itu saudara saya itu. Kalau ada Nias. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin nanti lebih jauh kita bisa berkenalan selanjutnya. Ya, terima kasih karena jauh-jauh dari kampung kami sana bisa diundang melayani di kota ini, sangat bersyukur sekali ya. Orang kampung bisa masuk kota. Ya. Asal saya adalah dari Simalungun, dari Sinderaya. Kalau Bapak Ibu tahu, saya dulu kuliah di S1 di Batu Malang, Surabaya. Kemudian mengambil S2 lagi di Abdi Sabda atau ITAS. Saya hampir 15 tahun dulu di Siantar melayani di Yayasan Simalungun Berdoa. Alamatnya dulu di Jalan Ahmad Yani. Sekarang sudah tidak ada lagi pelayanan itu karena pimpinan kami dulu sudah meninggal dunia, jadi tidak ada kelanjutan pelayanannya. Demikianlah secara singkat perkenalan kita, Bapak Ibu. Tema kita dalam kebaktian minggu hari ini adalah dan alam pun tunduk kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks ini kita sangat memahami bahwa ternyata kita tidak boleh jatuh dalam sebuah pemahaman bahwa kalau sudah ikut Tuhan itu semua ternyata berjalan dengan mulus-mulus saja. Dan seolah-olah ya kalau sudah sama Yesus itu nggak ada lagi kesulitan, nggak ada lagi pergumulan. Ternyata tidak setelah kita membaca firman Tuhan ini. Ya. Karena memang ya selain dari teks firman Tuhan yang kita baca ya selama kita hidup pun kita menyadari bahwa pergumulan itu tidak akan pernah jauh dari kita selama kita hidup di dunia ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi pergumulan itu dalam konteks iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Karena semua manusia mengalami pergumulan, yang membedakan kita adalah bagaimana kita memahami pergumulan itu dalam perspektif iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lebih bijak untuk menghadapinya dan dimampukan Tuhan tentunya untuk menyelesaikannya. Maka dalam perjalanan hidup kita
proses demi proses yang kita hadapi, dari teks ini kita belajar banyak cara Tuhan ternyata mengajari kita, mendidik kita dalam iman percaya ya. Termasuk ketika Tuhan Yesus mendidik iman percaya murid-murid dalam berbagai situasi yang mereka alami pada saat itu. Dan mungkin dalam masa kita sekarang ya, Tuhan mendidik kita dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, gelombang masalah, gelombang kehidupan yang juga mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu kita ketika membaca teks firman Tuhan ini sedang tidak diarahkan untuk gampang menilai betapa lemahnya murid-murid atau betapa lemahnya iman percaya murid-murid pada waktu itu, meskipun kalau kita lihat Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Bukan itu tujuannya. Karena memang antara kita membaca dengan kita mengalami itu tentu jauh bedanya. Saya membayangkan firman Tuhan hari ini, meskipun belum pernah ke danau sana pada masa itu, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya contohkan pada masa-masa ketika di Siantar menyeberang saja ke Samosir sana, naik kapal deg-degan juga kita. Artinya, pernah saya dulu melayani di daerah Lotung, ada yayasan di sana, YPHMS namanya. Pada siang hari waktu itu. Memang gelombang Danau Toba ini luar biasa derasnya. Sampai udah masuk-masuk air danau itu ke kapal. Semua berdoa di sana. Yang tadinya nggak pernah berdoa pun udah berdoa lah mungkin di situ kan. Nah, saya pun berdoa lah dalam hati, aduh Tuhan mau melayani ini kan kiri-kiri. Dan memang luar biasa gentingnya. Ya, tapi terkadang itulah ya, waktu susah gitu aja yang berdoa. Kalau nggak goyang kapal itu, saya kira nggak banyak yang berdoa waktu itu. Tapi Tuhan Yesus gitu-gitu lah orang-orang. Ya, nggak salah juga. Hanya ya, janganlah pas lagi darurat itu baru menyuarakan Tuhan Yesus kuat-kuat kan gitu. Tidak mudah memang melewati gelombang itu. Sampai di luar, sampai di seberang barulah bersyukur semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi setelah kejadian itu nggak tahu lagi ya, entah masih ada yang mengingat Tuhan lagi atau tidak ya. Pernah juga saya mengalami ketika dari Medan berangkat ke Surabaya naik pesawat ya. Pernah ada gangguan di pesawat itu menyebabkan goyang ya, memang mengingat Tuhan ya semua. Berdoa kuat-kuat dan lain sebagainya. Artinya hanya saya mau mengajak kita menggambarkan betapa memang ketika di dalam masa itu tidak mudah. Ya. Untuk kita melewati situasi-situasi sulit yang terjadi. Sehingga kita tidak boleh hanya membaca ini dalam konteks, oh begitulah iman murid-murid ini ya. Kenapa mereka lemah kali padahal Yesus ada bersama mereka. Padahal kita pun sudah percayanya disertai Yesus, kadang kita pun kadang dalam situasi-situasi tertentu bisa juga mengalami ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi sebelum jauh kita melihat situasi ini, kita melihat bahwa proses yang dijalani murid-murid dan Tuhan Yesus ini, sampai mereka harus mengalami yang namanya gelombang di danau itu, adalah merupakan sebuah peristiwa dengan tujuan yang jelas. Artinya, maksud mereka menyeberang itu adalah sebuah misi yang indah. Karena kalau kita membaca teks firman Tuhan ini, dalam perjalanan mereka itu, kenapa Tuhan Yesus setelah mengajar di atas perahu itu kemudian meninggalkan orang banyak dan menyeberang ke sebuah daerah yang bernama Gerasa. Kalau kita melihat bahwa di Gerasa itu bukanlah orang Yahudi, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.
Tapi Yesus mau meninggalkan mereka yang diajarnya itu dan menyeberang ke Gerasa hanya untuk satu tujuan, yaitu menyatakan Kristus dan kuasanya kepada orang yang sedang dirasuk setan pada waktu itu. Artinya Bapak Ibu, dalam proses penyeberangan itu ada dua situasi yang perlu kita lihat. Yang pertama, didikan Tuhan terhadap iman percaya murid-murid. Tapi juga sebuah situasi yang ingin menunjukkan misi Allah untuk keselamatan orang-orang lain atau semua orang, termasuk pada saat itu orang non-Yahudi. Itulah karya Tuhan, sehingga sekalipun ada angin ribut itu tidak menjadi alasan untuk dia menyatakan kebesarannya, karyanya, bahkan keberadaan dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan banyak orang, termasuk orang-orang Gerasa pada waktu itu. Maka kalau kita membaca dalam teks firman Tuhan hari ini, kita bisa menemukan bahwa dalam segala situasi yang kita alami, yang kita jalani, tentu kita menyadari ada rencana-rencana Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam segala peristiwa itu. Sehingga kita bisa melihat tidak hanya dalam masalah itu saja, tapi kita bisa belajar apa maksud Tuhan dari masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kedua atau berikutnya, dalam ayat 38 kita tadi membaca, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini ada pelajaran penting yang kita dapati, bahwa ternyata selama perjalanan murid-murid ini di dalam berbagai situasi yang telah mereka alami bersama dengan Yesus, ternyata masih terlontar sebuah kata-kata yang sebenarnya menurut kita nggak pantas diucapkan anak Tuhan itu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka masih meragukan akan Yesus dan kuasanya, meskipun sudah mengiri Yesus dengan berbagai peristiwa yang mereka alami. Apakah Yesus memang tidak peduli? Sampai-sampai murid-murid ini mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli." Benarkah Yesus tidak peduli akan kehidupan umatnya, termasuk ketika mereka mengalami tantangan hidup? Dan mungkin di masa ini ada juga orang-orang yang mengatakan itu ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dengan berkata, "Tuhan, apakah engkau peduli kepadaku?" Ingatlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak sejahat itu, sehingga kita harus berkata, "Apakah engkau peduli terhadap keadaanku, persoalanku, penderitaanku, keluargaku, kehilanganku?" Bahkan dalam konteks-konteks kehidupan kita. Karena kalau tolak ukurnya kita menilai kepedulian Tuhan itu hanya sebatas persoalan kita, maka kita salah dalam memahami siapa Tuhan itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Dia tidak hanya peduli dalam persoalan kita, tapi seluruh keberadaan hidup kita, Dia sangat peduli. Dia sangat mengerti apa dan situasi apa yang sedang kita alami. Namun inilah kelemahan kita umat Tuhan.
Jikalau himpitan yang sudah begitu deras mengancam kita, terkadang kita lemah dalam keimanan kita dan meragukan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan peduli sekali. Itu ingin dikatakan bahwa Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan serius. Karena seriusnya Tuhanlah maka Dia harus mengorbankan dirinya datang ke dunia menebus kita yang hina ini. Namun apakah ketika kita sudah mengalami pergumulan yang sedikit saja, terus kita meragukan akan kekuasaannya, penyertaannya dalam kehidupan kita? Maka Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan segala kesulitan itu sebenarnya bisa jadi adalah caranya untuk berkomunikasi dengan kita. Karena memang Tuhan itu menanamkan kita ada di dunia ini, Dia tahu cara mendidik kita dengan baik. Ya. Terkadang didikan itu tidak selamanya harus manis. Ya. Kadang kepahitan itu pun diizinkannya untuk menyadarkan kita. Ya. Sama kayak kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita kasih-kasih saja yang manis, memang dia nikmat. Tapi terkadang itu bisa menjadi penyakit bagi dia. Seorang orang tua yang baik, dia tidak harus terus memenuhi apa yang menjadi keinginan anaknya. Sekalipun dia tidak melihat bahwa jikalau dia menuruti semua itu bisa jadi merusak kehidupan anaknya. Allah kita pun demikian. Terkadang perlunya kita dicambuk dengan berbagai cambuk-cambuk persoalan hidup ini supaya kita sadar. Itu pun kadang udah dicambuk berapa kali sadar pun enggak. Nah, itu yang repot ya. Kalau sadar ya puji Tuhan. Sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan, bukan makin mendekat kepada Tuhan, tapi makin menjauh dia. Akhirnya diizinkan Tuhan dia mengalami berbagai situasi-situasi yang lain. Artinya segala persoalan itu kadang diizinkan Tuhan sebagai cambukan atau hajaran untuk mengingatkan kita akan pentingnya kita datang kepada Tuhan dan kembali kepadanya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan apapun kehidupan kita, firman Tuhan ini juga meneguhkan kita bahwa dalam situasi itu, situasi ketidakpercayaan muridlah bisa kita katakan, atau seperti yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan itu, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Artinya dalam situasi ketakutan, dalam situasi ketidakpercayaan pun, Allah terus berkarya menyatakan kuasanya dalam kehidupan umatnya. Terbukti dalam situasi ini Tuhan tidak tinggal diam. Dia segera bangun dan menghardik angin itu. Sebagaimana dikatakan ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi sebuah perenungan besar bagi kita, bahwa alam ini pun ketika dikatakan Tuhan diam, tenanglah, dan semua menjadi reda. Apalagi dalam segala keberadaan hidup kita. Jikalau Allah yang berkarya, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Inilah didikan Tuhan yang indah bagi para murid itu, sehingga mereka menyadari bahwa Yesus itu bukan hanya sebatas guru, tapi dialah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa atas segala ciptaannya, termasuk pada alam pada waktu itu, gelombang yang dahsyat yang menghampiri mereka, termasuk juga atas diri kita dan segala situasi yang kita alami.
Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk menyatakan kebesarannya dalam segala karyanya untuk membawa kita supaya kita semakin sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Untuk itu kita perlu sadar bahwa kemenangan kita dalam menghadapi masalah bukan terletak kepada siapanya kita. Seberapa mampu kita menopangnya, seberapa mampu kita mencari jalan keluarnya. Tapi seberapa besar Allah kita yang kita andalkan, yang kita yakini akan menyelesaikannya bagi kita semua. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa tidak ada persoalan yang tidak pernah Tuhan biarkan kita menghadapinya sendirian. Dia menyertai kita, dan melalui persoalan itulah kita melihat kebesaran Tuhan yang ajaib yang akan dinyatakan bagi kita. Sebagaimana ungkapan murid-murid ketika mereka sungguh melihat kebesaran Tuhan itu, di ayat terakhir dikatakan tadi, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Rasa takut mereka ini tidak seperti rasa takut ketika mereka melihat badai itu. Tapi rasa takut mereka terhadap Tuhan ini, terhadap Mesias anak Allah ini, adalah bagian yang membawa mereka untuk melihat betapa Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas segala keberadaan hidup mereka, segala alam yang ada di dunia ini. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pun menyadari dalam proses perjalanan hidup kita, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang mendidik kita untuk kita semakin menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan kita. Dalam sejarah kehidupan kita, tidak ada yang mulus-mulus saja. Semua kita mengalami proses yang luar biasa. Kita mengalami pergumulan, kesulitan, kekhawatiran, kesesakan, masalah, dan lain-lain. Selama kita hidup itu akan menghampiri kita. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita tetap melekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam segala situasi yang kita alami. Ingatlah Bapak Ibu bahwa sulit pun situasi itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus yang peduli. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dialah sobat kita, teman setia kita yang menyertai kita dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Jikalau kita pernah merasa sendiri dalam mengalami berbagai situasi kita, bisa jadi oleh karena orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita. Bisa jadi oleh karena persoalan keluarga kita yang begitu sulit. Hubungan kita terhadap suami dan istri begitu bermasalah. Hubungan dengan anak-anak oleh karena pergaulan mereka yang merusak. Ekonomi yang begitu sulit dengan berbagai dinamikanya. Bahkan permasalahan-permasalahan yang lain yang muncul. Tapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua proses itu Tuhan izinkan membawa kita untuk semakin memuliakan nama-Nya. Bukan hanya kita saja. Dalam firman Tuhan kita membaca mulai dari perjanjian lama, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Tapi kenapa mereka bisa menang? Mengapa mereka bisa tegar? Karena mereka menyadari bahwa Tuhan berkarya atas segala situasi yang mereka alami. Abraham pernah bergumul. Kapan dia punya anak? Sampai masa tuanya, 25 tahun dia harus menanti.
kelahiran seorang Ishak. Ketika dia sudah mulai ragu, dikatakan, lihatlah Abraham, hitunglah bintang-bintang di langit, begitu nanti keturunan. Tapi enggak juga langsung dikasih Tuhan. Bergumul lagi dia, lihatlah, hitunglah pasir di laut. Sampai akhirnya di masa tuanya baru Tuhan izinkan dia mendapatkan hasil doa. Yusuf juga pernah bergumul oleh karena saudara kandungnya sendiri yang menjadi musuhnya. Dia dijual. Tidak mudah menghadapi persoalan ketika kita berhadapan dengan saudara kandung kita sendiri. Tidak mudah. Dia dihina oleh istri Potifar, difitnah. Dia juga ditinggalkan oleh juru minum dan juru roti. Tapi Bapak Ibu tahu apa kesimpulan dari perjalanan hidupnya? Dia mengatakan dari Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya Bapak Ibu, proses yang sulit itu dia sadar itu diizinkan Tuhan oleh karena ada karya Tuhan, maksud Tuhan yang indah melalui dia, melalui penderitaannya, melalui segala proses yang harus dia lalui. Itu untuk supaya nama Tuhan ditinggikan dan menolong kehidupan banyak bangsa. Daud pun demikian, pernah dia diremehkan. Bahkan ketika dia dalam masa mudanya, dia harus berhadapan Goliat yang begitu besar. Dia juga pernah dikejar-kejar mertuanya Saul. Oleh karena orang mengeluh-elukan dia, Saul itu beribu-ribu yang dihancurkannya, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu menimbulkan kecemburuan, sampai dia harus berlari-lari ke sana kemari demi menyelamatkan nyawanya. Namun ending daripada itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan angkat dia memang sungguh-sungguh menjadi Raja Israel. Sadrak, Mesak, Abednego, imannya juga diuji untuk menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tetap teguh kepada iman, percaya kepada Tuhan. Sampai mereka berkata di pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami, dan seterusnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa keteguhan iman mereka menghadapi tantangan itu. Karena itu taruhannya nyawa. Dan dalam bacaan kita tadi, kisah Ayub, tentu sudah tidak asing lagi. Mungkin kita sudah berulang-ulang terus membaca teks itu. Luar biasa, orang yang saleh, orang yang jujur dan berkenan di hadapan Tuhan itu. Di saat itu justru semua habis. Anaknya, hartanya. Datang pula istrinya, bukan penolong. Dibilang, ya kutukilah Tuhanmu, katanya pula. Ya, enggak ada lagi kawannya. Tapi yang membuat dia down adalah dengan penderitaan itu, dikasih Tuhan lagi dia penyakit di badannya. Mungkin kita membaca itu secara kilas, wah, hebat ya, mudah ya. Tidak mudah. Proses ini begitu lama harus dia jalani. Datang pula 3 kawannya sebagai penasehat. Tapi menasehati bukan membawa dia untuk semakin semangat. Tapi apakah itu membuat dia menyerah kalah? Tidak. Dalam kesimpulan perjalanan hidupnya di Ayub 42 ayat 2 dikatakan Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya penderitaan itu bukanlah menunjukkan kegagalan Tuhan
untuk dia sehingga dia tidak ditolong, dibiarkan atau mengalami kesulitan yang begitu berat. Tidak. Dia menyadari Tuhan berkarya dalam segala sesuatu, termasuk ketika dia mengalami penderitaan. Di Perjanjian Baru, Yesus pun, meskipun kita menyadari dia adalah Allah kita, tapi dalam keberadaannya sebagai manusia, dia pun pernah berdoa, "Jikalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripada." Artinya, betapa luar biasanya beban itu yang harus dia emban demi keselamatan kita. Bahkan sampai di kayu salib dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan?" Itu adalah gambaran betapa luar biasanya penebusan yang harus dia jalani untuk keselamatan umat manusia. Murid-murid pun pernah takut. Setelah Yesus naik ke surga, mereka takut, mengurung diri. Sampai-sampai berapa kali Yesus pun menunjukkan diri, mereka merasa itu hantu. Saking takutnya setelah Yesus mati. Semua proses demi proses di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, kita belajar bahwa tidak ada yang terhindar dari masalah. Tapi bagaimana mereka memahami masalah itu, bahwa dalam segala situasi yang mereka alami, ada Tuhan yang berkarya, yang memenangkan kehidupan mereka. Yang bagian terakhir dikatakan, kalau kita ingat kisah dari seorang tokoh reformasi, Martin Luther. Setelah era 1517, 10 tahun berikutnya, Martin Luther pun mengalami pergumulan yang berat. Karena pernah terjadi sebuah wabah virus yang luar biasa di Eropa, yang membuat hampir 25 juta orang meninggal di tahun 1527 itu. Namanya Black Death atau pes. Itu penularannya melalui kutu, ya, dan menyerang hewan dan manusia. Dan manusia kurang lebih dikatakan 25 juta orang meninggal. Di tengah situasi itu, Martin Luther bergumul. Kenapa? Karena apakah dia harus meninggalkan Jerman oleh karena jemaat yang dilayani ada di situ. Tapi kalau tidak dia tinggalkan, dia akan terancam kena virus itu dan berserta keluarganya. Memang pada kenyataannya waktu itu anaknya pun kena virus itu, tapi bersyukur tidak mati karena virus itu. Bergumul oleh karena apa yang harus dibuat dengan keadaan itu. Umatnya terkena virus, terancam nyawa mati, dan dia pun akhirnya mengalami gangguan mental dan emosinya terganggu oleh karena situasi itu. Maka kalau kita membaca Mazmur pasal 46 itu, itulah yang dibaca oleh Martin Luther ketika bergumul. Dan itu dijadikan lagu, judulnya Benteng yang Perkasa Adalah Tuhan Kita. Dari situ Martin Luther berkomitmen, kalau ini Tuhan izinkan, aku akan tetap tinggal di sini dan melayani umat Tuhan. Maka rumahnya pun dijadikan tempat pengobatan darurat waktu itu untuk orang-orang yang terkena virus itu. Sampai anaknya pun terkena. Tapi puji Tuhan, tidak lama kemudian wabah itu pun bisa berlalu. Dan Martin Luther tetap hidup bersama dengan Katie, istrinya, dan anak. Diizinkan Tuhan, orang yang sehebat itu pun harus mengalami persoalan demi persoalan. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, kita juga pernah mengalami wabah yang luar biasa, yang membuat kita sulit untuk berbuat apapun, bahkan sampai kita harus kehilangan orang yang kita kasih, membuat kita sengsara. Dan sekarang dengan tuntutan zaman ini, juga kita mengalami banyak kesulitan, masalah, rumah tangga yang kurang harmonis, ditinggalkan orang terkasih, baik anak-anak yang kita sayangi, baik orang-orang yang kita sayangi.
kebutuhan hidup, kebutuhan studi anak-anak, kebutuhan keluarga, dan sulitnya menemukan pekerjaan dan lain sebagainya. Semua kita mengalami persoalan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh pesimis. Kita optimis bukan karena mengatakan bahwa kita mampu dengan kekuatan kita, tidak. Tapi kita mampu oleh karena Tuhan kita besar. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ada menyertai kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Itulah yang terus menghiburkan kita di saat-saat kita bergumul apapun dalam hidup ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang mudah patah semangat, tapi kita bisa terus tegar dalam menikmati proses demi proses hidup kita, sampai kita akhirnya melihat betapa luar biasa ajaibnya Tuhan yang berkarya bagi setiap kita, dan termasuk persoalan-persoalan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua yang merenungkannya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Dikala kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami menyadari ada kalanya kami ragu akan pertolongan, terkhusus di saat-saat sulit yang kami alami dalam kehidupan kami. Maka Tuhan tolong kami